Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, Stambuk F1D2 19047, Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioteknologi Restorasi Lahan Tambang dengan judul PT Huadi Nikel Alloy Indonesia. PT Huadi Nikel Alloy Indonesia merupakan perusahaan yang memulai investasinya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral nikel. PT ini dibangun pada area seluas 50 hektar yang termasuk dalam kawasan industri Bantaeng. Berikut merupakan peta lokasi dari PT Huadi Nikel Alloy Indonesia, yaitu yang berada pada Dusun Mawang, Desa Papanloe, Kecamatan Pajupukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Berikut merupakan lokasi dari PT Huadi Nikel Alloy Indonesia. Produksi PT Huadi Nikel Alloy Indonesia itu menggunakan peralatan peleburan dan sintering matang dari Tiongkok, dan teknologi peleburan matang di Tiongkok itu untuk mengubah sumber daya biji nikel Indonesia menjadi bahan baku utama untuk peleburan stainless steel, yaitu ferronikel. Selanjutnya, peleburan nikel itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu 2 tanur sebesar 16.500 kVA dioperasikan dengan menginvestasikan 100 juta dolar dan kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 ton ferronikel. Peleburan nikel tahap 2 yaitu dengan 4 tungku 33.000 kVA akan dimasukkan ke dalam produksi dengan menggunakan proses RKEF dan kapasitas produksi tahunan mencapai 300.000 ton nikel besi. Aktivitas penambangan nikel akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan devisa negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya degradasi lingkungan tanah dan air sebagai sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lahan atau tanah adalah suatu proses di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat faktor alam atau aktivitas manusia yang menurunkan produktivitas potensial aktual dari suatu lahan. Dampak buruk dari kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan telah mengakibatkan penurunan muka bumi, kerusakan tanah dan lahan, ampas buangan atau tiling, dan pemadatan tanah. Untuk itu diterapkan restorasi tanah bekas tambang untuk pemulihan kembali tanah bekas tambang sesuai kondisi awal untuk dapat digunakan sebagai tanah pertanian. Salah satu upaya dari restorasi lahan tambang yaitu dengan menggunakan metode vetoremediasi. Nah, vetoremediasi ini merupakan teknik rehabilitasi lahan dengan menggunakan tumbuhan untuk mengekstrak dan merombak bahan pencemar dalam tanah. Pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tanaman fitoremediasi, Nauclea oriental, Desmodium ovalifolium, Setaria splendida, dan Brachyria humidicola, terbukti mampu mengakumulasi logam berat baik di akar maupun di daun. Selain dari metode vetoremediasi, dapat dilakukan restorasi lahan tambang dengan menggunakan bioremediasi. Nah, bioremediasi itu merupakan salah satu teknologi untuk mengatasi permasalahan kontaminasi logam berat di dalam tanah, yaitu dengan menggunakan agensi hayati atau yang biasa disebut mikroba. Nah, mikroorganisme yang dapat berperan dalam bioremediasi yaitu Fungi mycorrhiza arbuscula. Nah,
Fungi mycorrhiza arbuscula ini dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan tanaman untuk revegetasi lahan-lahan bekas tambang. Nah, mikroba ini berperan untuk memberikan lingkungan tanah yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, mikroba ini juga aktif bersimbiosisme dengan tanaman pada lahan tersebut sehingga tanaman menjadi lebih tahan tumbuh pada bekas lahan tambang yang mempunyai kandungan logam-logam yang tinggi. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.